Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Saudara-saudari mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah marketing atau manajemen pemasaran. Ya, pada kali ini Bapak akan membahas atau menyinggung tentang substansi dari manajemen pemasaran. Ya, kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara tentang manajemen pemasaran, maka dalam pikiran kita uh, kita akan bertanya tentang apa yang akan dipasarkan, bagaimana cara memasarkan, kemudian mengapa perlu memasarkan, ya. Kemudian sebaliknya, ketika kita berada pada posisi sebagai konsumen, maka apa yang akan kita beli, ya, berapa banyak barang yang akan kita beli, dan lain-lain sebagainya. Nah, sama juga hal-hal yang mendasar tentang memahami manajemen pemasaran. Di sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul tiba-tiba, seperti mengapa pemasaran penting, ya. Kemudian bagaimana ruang lingkup pemasaran, apa sajakah yang merupakan konsep pemasaran yang fundamental, bagaimana cara manajemen pemasaran berubah, dan lain-lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul secara berurutan. Nah, selanjutnya kita masuk pada mengapa pemasaran penting. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemasaran itu adalah merupakan salah satu situasi dan kondisi ketika terjadi transaksi antara produsen dan konsumen. Nah, produsen di sini biasanya memposisikan mereka yang menjual barang, sedangkan konsumen adalah memposisikan mereka yang membeli barang. Nah, pemasaran itu bisa dilakukan oleh setiap individu, baik kelompok maupun juga dalam bentuk organisasi, baik dalam skala kecil, menengah maupun yang besar. Nah, pemasaran itu adalah merupakan aktivitas yang bisa dikatakan secara rutinitas dilakukan setiap hari, ya, dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat dalam kacamata ekonomi, ya. Nah, pemasaran itu pada dasarnya juga mempengaruhi tingkat kemajuan dari perekonomian yang dirasakan oleh suatu kelompok, ya. Kelompok dalam hal ini bisa dikatakan kelompok masyarakat, ya, yang mendiami suatu wilayah sehingga mereka bisa merasakan pentingnya dengan suatu kehadiran dari aktivitas pemasaran. Nah, pemasaran ini bisa meliputi berbagai macam aspek yang penting dalam memahami dan menjalankan arti dari pentingnya pemasaran tersebut. Nah, kalau kita menganggap bahwa pemasaran itu ada di mana-mana, ya, baik secara formal maupun secara informal. Kemudian pemasaran yang baik semakin menjadi unsur vital bagi keberhasilan bisnis. Jadi bisnis yang berhasil itu adalah bisnis ya yang mempunyai pemasaran, aktivitas pemasaran yang baik, yang sustainable secara terus-menerus berlanjut. Jadi pemasaran sangat mempengaruhi hidup kita setiap hari, hidup seorang kelompok setiap harinya, tertanam dalam setiap apa yang kita akan lakukan. Nah, pemasaran juga adalah merupakan suatu seni. Ya, ketika pemasaran diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, dia adalah merupakan suatu seni. Nah, tata cara untuk dikatakan sebagai suatu seni karena di dalam ilmu pemasaran itu ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara memasarkannya. Ya, apakah produk yang kita pasarkan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Kemudian dari produk yang akan kita pasarkan itu apakah
produk yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat secara umum. Nah, kalau misalnya tidak dibutuhkan, maka produk tersebut tidak akan bisa laku atau tidak bisa terjual dengan maksimal. Nah, itu esensi dari pemasaran, sehingga perlu memperhatikan bagaimana cara memasarkan suatu produk atau barang dengan maksimal, sehingga bisa membuat masyarakat mencari terus dan membutuhkan terus produk yang dipasarkan oleh suatu kelompok atau katakanlah organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang posisi-posisi pemasaran bagi posisi-posisi operasional lainnya. Nah, berangkat dari konsumen. Konsumen itu memerlukan permintaan barang dan jasa. Kemudian aktivitas dalam bentuk pemasaran, yaitu memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Ya, nah, memenuhi kebutuhan secara menguntungkan di sini ada transaksi atau ada feedback antara produsen dan konsumen yang melakukan aktivitas pemasaran. Nah, sehingga ada yang membelanjakan uangnya kemudian memperoleh barang, dan ada yang menerima uang dan menyerahkan barang. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada fungsi pemasaran di sini adalah produksi, keuangan, SDM, dan akuntansi. Nah, kalau produksi itu menyinggung masalah proses input, proses, dan output, serta melahirkan suatu produk. Sedangkan keuangan adalah masalah pembelanjaan, baik pembelanjaan secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan SDM tidak lain adalah berbicara tentang produktivitas tenaga kerja. Apakah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu aktivitas pemasaran itu dapat efektif, ya, berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian akuntansi tidak lain adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk bisa merekam apa yang telah dikeluarkan untuk membelanjakan pendapatan atau keuangannya, sehingga bisa melihat secara langsung maupun secara tidak langsung bahwa kegiatan aktivitas pemasaran itu perlu direkam, ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah pengeluaran yang kita gunakan untuk bisa memasarkan suatu barang dengan cara membeli, ya. Jadi kegiatan aktivitas pemasaran itu ada sisi membeli, ada sisi menjual. Nah, itulah yang dikatakan dengan aktivitas pemasaran, dan di dalamnya ada produsen dan ada konsumen yang melakukan aktivitas pemasaran. Nah, mengapa pemasaran penting? Nah, salah satu alasan bahwa pemasaran itu penting adalah karena di dalam pemasaran itu ada kebutuhan-kebutuhan pokok terhadap barang yang diperjualbelikan. Nah, sehingga terjadi distribusi terhadap produk yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya tidak ada pemasaran, maka ya kebutuhan akan barang produk maupun barang jasa itu tidak akan bisa terpenuhi, ya, dan terjadi ketimpangan. Nah, setelah terjadi ketimpangan, terjadi kelangkaan, artinya tidak terjadi kestabilan ekonomi, karena pemasaran itu bisa mendistribusikan, ya, produk, baik produk pabrikasi maupun produk jasa ke seluruh sisi kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Kemudian kita lanjutkan pada lingkup pemasaran. Apa sih sebetulnya lingkup pemasaran itu? Tidak lain membicarakan tentang apa definisi pemasaran, bagaimana jalan pemasaran, dan apa yang dipasarkan. Nah, tentang apa itu pemasaran? Pemasaran itu memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan, dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya atau asosiasi pemasaran Amerika misalnya. Nah, kemudian pemasaran atau manajemen pemasaran itu sebagai seni atau art, ya, dan ilmu memilih, memasarkan, atau ada pasar sasaran, dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian manajemen pemasaran itu bila sekurang-kurangnya satu pihak pada pertukaran potensial berpikir tentang makna dari mencabik tanggapan yang diinginkan dari pihak lain, maka disitulah terjadi pemasaran. Jadi memang harus ada feedback ketika kita memasarkan suatu produk, maka ada respon dari konsumen atau masyarakat secara umum. Nah, ketika tidak ada respon, maka kita perlu melakukan langkah-langkah antara lain langkah-langkah promosi, sehingga kehadiran suatu produk pada suatu wilayah itu dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini konsumen atau calon konsumen, atau bisa juga dikatakan sebagai calon pembeli potensial. Nah, apa itu pemasaran? Definisi sosial tentang pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu, kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, mempertukarkan produk ya yang bernilai tentunya kepada pihak lain. Nah, kemudian definisi manajerial adalah pemasaran bertujuan mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjualnya sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya tentang pertanyaan bagaimana jalannya pemasaran. Pemasaran berjalan melalui pertukaran dan transaksi. Nah, tidak ada pemasaran yang tidak berjalan dengan pertukaran dan transaksi. Nah, pertukaran merupakan konsep inti dari pemasaran. Jadi adanya pertukaran antara informasi dari produsen ke konsumen, kemudian juga terjadi feedback, respon dari konsumen ke produsen, itu terjadi proses pemasaran, dalam hal ini pertukaran ya dari uang ke material atau produk, dari produk ke uang atau money istilahnya. Nah, pertukaran mencakup perolehan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan suatu sebagai gantinya. Nah, dalam hal ini adalah pendapatan atau money atau uang. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, 5 syarat yang harus dipenuhi munculnya potensi pertukaran. Artinya, ada dua belah pihak yang saling sepakat untuk melakukan pertukaran ya antara uang dan barang, dan begitu pun juga sebaliknya. Masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Kemudian masing-masing pihak mampu berkomunikasi dengan menyerahkan sesuatu, dan masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Nah, apa yang dipasarkan tergantung dari aktivitas usaha pada suatu perusahaan atau perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu di antaranya apa yang dipasarkan, salah satu di antaranya adalah barang. Nah, barang di sini adalah barang fisik, merupakan bagian yang terbesar dari produksi. Kemudian yang kedua, jasa. Nah, jasa itu memang tidak dilihat tetapi bisa dirasakan. Kemudian event atau acara khusus itu mempromosikan acara-acara khusus yang terkait dengan waktu bersejarah, misalnya pemainan dagang, pentasan seni, misalnya seni tari, seni drama, seni lukis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan suatu bagian dari apa yang dipasarkan. Kemudian orang di sini memasarkan maksudnya agen pemasaran, selebriti, musisi, agen pemasaran melainkan sepak bola. Nah, di sini bisa saja orang di sini adalah artis ya, atau agen pemasaran yang terlanjur terkontrak, misalnya selebriti, musisi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian tempat para pemasar, tempat mencakup para spesialis ya, pengembangan ekonomi, agen real estate, dan para wisata. Nah, tempat di sini boleh dikatakan adalah salah satu wilayah yang dikembangkan oleh sekelompok pengusaha, misalnya yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga properti ya, yang biasanya diwujudkan berupa benda nyata atau real estate ya,
atau finansial saham obligasi. Nah, itu semua yang bisa dikategorikan sebagai properti. Kemudian organisasi. Organisasi di sini adalah organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat dan menyenangkan dalam pikiran masyarakat atau publik ya mereka, atau positioning. Nah, informasi ya dapat diproduksi dan dipasarkan sebagai sebuah produk, misalnya informasi, tes kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian gagasan. Setiap penawaran pasar mencakup sesuatu gagasan dasar. Produk dan jasa adalah platform untuk menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat, misalnya hindarilah makanan berlemak, atau hindarilah merokok karena merokok dapat mengganggu kesehatan. Itu adalah merupakan salah satu gagasan yang biasanya tertera pada suatu produk ya, yang dipasarkan. Kemudian selanjutnya, saudara-saudari mahasiswa sekalian, tentang pertanyaan siapa yang melakukan pemasaran. Nah, di sini yang melakukan pemasaran adalah orang bisa, atau individu, kelompok orang, kemudian organisasi pemasaran ya, dan perusahaan. Ya, perusahaan di situ maksudnya dalam skala yang besar, melakukan pemasaran dalam skala besar juga seperti itu. Nah, biasanya kegiatan mereka itu meliputi ekspor ya, ekspor dari komoditas barang yang dipasarkan, baik pasarnya dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Kemudian, siapa yang melakukan pemasaran? Nah, ini pertanyaan yang biasanya muncul. Siapa yang melakukan pemasaran? Nah, kalau pemasaran itu tidak lain dan tidak bukan, tidak bersifat kaku, semua orang bisa melakukan kegiatan pemasaran. Ya, tetapi ada yang menampakkan dirinya sebagai pemasar atau selling atau seller ya, penjual. Nah, di situ mereka melakukan aktivitas untuk melakukan kegiatan pemasaran. Nah, 8 level status permintaan dalam siapa yang melakukan pemasaran. Pertama, permintaan negatif. Permintaan negatif di sini adalah konsumsi tidak menyukai produk dan bahkan mungkin membayar satu harga untuk menghindarinya. Kemudian permintaan non eksisten, konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produk. Ya. Kemudian berikutnya, permintaan laten. Konsumen bisa berbagi kebutuhan yang kuat ya, yang tidak dapat dipuaskan oleh sebuah produk yang ada. Kemudian menurunkan permintaan. Konsumen mulai tidak terlalu sering atau sama sekali tidak membeli produk. Kemudian permintaan tidak teratur. Artinya pembelian konsumen bervariasi berdasarkan pada musim, bulan, minggu, hari, atau bahkan jam. Ya, di situ kita bisa melihat ya permintaan yang tidak teratur. Ya. Kemudian permintaan penuh, konsumen secara memadai membeli semua produk yang ditempatkan di pasar. Ya, ketika ada produk hadir, maka dia akan merespon cepat dan mengejar produk tersebut. Ya, misalnya ada promo ya sepatu merek tertentu, maka berbondong-bondonglah masyarakat untuk mendatangi tempat atau kontak tersebut. Ya, misalnya kita contohkan saja di Kota Kendari ini ada beberapa tempat ya pemasaran yang baru dibuka dan itu diserbu oleh masyarakat di Kota Kendari khususnya. Itu salah satu toko yang menamakan dirinya ya pakaian keluarga Tanah Abang. Artinya membawa nama Tanah Abang itu berarti barang-barang yang berasal dari Tanah Abang di Jakarta. Sehingga banyak orang yang penasaran dan ingin melihat barang apa sih yang ada di toko tersebut yang menamakan dirinya menjual pakaian ya Tanah Abang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya permintaan tidak menyeluruh. Artinya di sini konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita contohkan ya
pada jenis produk-produk tertentu ya yang pada dasarnya tidak terlalu diinginkan oleh konsumen untuk diminta ya. Artinya permintaan terhadap produk tersebut tidak seluruh konsumen membutuhkan dari produk tersebut walaupun diproduksi dan hadir di tengah-tengah pasar. Ya, ada konsumen yang membutuhkan, ada konsumen yang tidak membutuhkan. Artinya terpulang lagi pada faktor selera atau minat terhadap suatu produk. Kemudian pasar, apa sih sebetulnya pasar itu? Nah, pasar bisa didefinisikan pasar secara tradisional, ya, tempat fisik di mana para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli atau memberi dan menjual produk. Sedangkan pasar menurut para ahli, ya, kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah produk atau sekelompok produk tertentu yang banyak di pasar modern. Kemudian saudara-saudari mahasiswa sekalian, nanti Bapak jelaskan bahwa sistem pemasaran sederhana itu pada dasarnya ada timbal balik ya antara industri dan pasar. Nah, industri itu memberikan barang ya, sedangkan pasar di dalamnya terdapat kumpulan pembeli itu menyerahkan uang. Nah, industri atau kumpulan penjual di sini menerima uang. Nah, kemudian yang bisa diterima juga oleh pasar yang di dalamnya ada kumpulan pembeli adalah komunikasi. Jadi industri itu memberikan komunikasi, misalnya hadirnya lagi suatu produk baru, misalnya produk motor dengan tipe baru, ya, apakah merek Yamaha, Suzuki, atau Honda, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga nanti ya pasar yang di dalamnya ada kumpulan pembeli itu akan memberikan juga ya informasi terhadap industri bahwa saya membutuhkan produk ini dan produk ini, sehingga terjadi market atau pemasaran. Nah, kemudian selanjutnya pasar pelanggan utama. Nah, pasar pelanggan utama ini dibedahkan ada beberapa golongan ya. Ada pasar konsumen, ada pasar bisnis, ada pasar global, dan ada pasar nirlaba atau pasar pemerintah. Nah, pasar konsumen di sini adalah pasar produk atau jasa massal atau konsumen akhir, fokus membangun suatu citra unggul, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pasar konsumen. Kalau pasar bisnis membeli barang atau jasa untuk membuat atau menjual ulang, terlatih dan banyak tahu, terampil dalam menilai tawaran bersaing. Kemudian pasar global, pasar lintas negara, artinya bukan saja terdapat di dalam negeri, tetapi juga ya pemasarannya sudah dilakukan secara internasional. Ada pemasaran luar negeri. Misalnya salah satu perusahaan di Indonesia, Indofood itu bukan saja memasarkan produk-produk di dalam negeri, tapi juga melayani beberapa kebutuhan atau permintaan masyarakat yang ada di beberapa negara, khususnya negara-negara ASEAN, ya, dan juga termasuk negara Eropa dan Timur Tengah. Kemudian bagaimana bisnis dan pemasaran berubah? Nah, bisnis dan pemasaran berubah itu tergantung dari teknologi. Jadi semakin berkembang, semakin pesatnya teknologi yang terjadi, maka akan terjadi perubahan dalam pemasaran. Semakin canggih orang menggunakan teknologi, maka semakin kompleks dan fleksibel orang melakukan kegiatan transaksi pemasaran. Nah, bagaimana bisnis dan pemasaran berubah? Salah satu diantaranya disebabkan karena adanya revolusi digital. Nah, apa itu revolusi digital? Revolusi digital itu tidak lain dan tidak bukan adalah di dalam aktivitas pemasaran itu sudah tersentuh dengan kecanggihan teknologi. Nah, salah satu diantaranya adalah pemasaran secara online. Pemasaran secara online itu bisa memesan barang ya secara tidak langsung melalui
ya website tertentu ya yang dikirimkan kepada eh, produsen yang menjual produk tertentu. Kemudian setelah itu terjadi pemasaran, ya transaksi. Ketika terjadi transaksi maka ada kesepakatan. Artinya barang yang telah dipesan itu akan segera dikirimkan kepada konsumen yang membeli barang tersebut. Itu semuanya butuh informasi yang valid serta kepastian dari transaksi pemasaran yang biasanya dilakukan melalui via telepon atau by phone atau menggunakan internet yang bertransaksi di dunia maya dan lain sebagainya. Kemudian zaman industri dicirikan oleh produksi yang massal. Kita lihat ya, toko penuh dengan persediaan, iklan di mana-mana, potongan harga yang menjadi-jadi. Semuanya ini adalah merupakan situasi dan kondisi yang terjadi dalam pemasaran di abad modern sekarang ini. Kita jalan-jalan di pusat perbelanjaan itu tidak ada harga yang harga normal. Semuanya harganya ada potongan harga. Ya, mulai dari kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan yang bersifat sekunder atau kebutuhan luksi, semuanya hadir dengan potongan-potongan harga. Ya, apalagi di saat menjelang Lebaran seperti saat sekarang ini, itu kalau kita jalan-jalan ke pusat-pusat perbelanjaan, misalnya mall atau hypermart atau lain sebagainya, itu sudah ada potongan-potongan harga yang memanjakan mata konsumen, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, globalisasi. Globalisasi adalah kemajuan teknologi dan transportasi. Pengiriman komunikasi telah lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran di negara lain. Nah, lebih mudah lagi konsumen membeli produk jasa dari pemasar di negara lain. Nah, bagaimana bisnis dan pemasaran mereka? Kemudian deregulasi, tentang banyaknya negara telah menderegulasikan industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian privatisasi. Apa itu sebetulnya privatisasi? Nah, privatisasi di sini banyak negara telah mengalihkan perusahaan publik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi. Ya, seperti itu. Ya, di Indonesia saja ya privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah itu diswastanisasikan ya, untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Nah, misalnya Garuda Airlines itu diswastanisasikan untuk dikelola oleh beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, sehingga terjadi efisiensi. Nah, sehingga pemerintah tidak terlalu terfokus pada satu perusahaan aja, karena banyak perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau yang biasanya dikenal dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian tentang pemberdayaan pelanggan. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan pelanggan? Nah, pelanggan semakin mengharapkan layanan atau mutu lebih tinggi dan adanya penyesuaian pesanan atau customization. Kemudian mereka semakin menuntut waktu yang lebih banyak, kemudian banyak kenyamanan. Mereka tidak terlalu memahami perbedaan produk nyata dan nampaknya kurang setia pada satu merek. Ya, itu pemberdayaan pelanggan. Ya, mereka dapat memperoleh informasi produk yang intensif dan dari internet. Ya. Kemudian sumber lain. Mereka menunjukkan kepekaan harga yang lebih besar dalam pencarian mereka. Ya. Kemudian mereka bisa menilai. Kemudian kostumisasi, perusahaan mampu memproduksi barang-barang yang terdiferensiasi secara individual, entah dipesan secara pribadi melalui telepon atau online. Nah, kemudian selanjutnya dengan cara online, pada hakikatnya memampukan konsumen untuk merancang barang mereka sendiri.
Perusahaan juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan setiap pelanggan secara pribadi untuk mempersonalisasikan pesan, layanan, dan hubungan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan konvergensi industri? Perbatasan industri menjadi kabur pada satu tingkat yang tidak dapat dipercaya ketika perusahaan mengakui bahwa peluang-peluang baru terletak pada persaingan dari dua atau lebih industri. Nah, ini biasanya kita lihat ya kondisi objektif yang terjadi di lapangan. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi misalnya sesungguhnya pada suatu saat merupakan perusahaan kimia. Sekarang menambahkan lagi kapasitas riset biogenetik untuk memformulasikan obat-obat baru, kosmetik baru, dan makanan baru. Kemudian selanjutnya ya transformasi eceran. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa banyak transformasi eceran yang diterapkan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas pemasaran. Nah, para pengecer kecil takluk pada kekuatan yang sedang bertemu dari pengecer raksasa dan pembunuh kategori. Nah, ini yang biasanya hadir dalam transformasi eceran. Kemudian, saudara-saudari mahasiswa sekalian, orientasi perusahaan ke arah tempat pasar itu adalah merupakan pokok bahasan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan orientasi perusahaan ke arah tempat pasar? Nah, salah satu poin yang di-stressing adalah menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana-mana dan murah. Itu yang diinginkan oleh konsumen. Mereka memilih produk yang tersedia dan ada di mana-mana serta murah. Ya. Nah, ini yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian orientasi manajer bisnis berkonsentrasi pada mencapai efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan produksi massal. Cocok bagi negara-negara yang memiliki sumber material dan tenaga kerja yang murah. Nah, kemudian cocok bagi negara-negara yang memiliki sumber material dan tenaga kerja yang murah, tujuannya untuk mendominasi serta memperluas pasar. Nah, misalnya di Cina, perusahaan raksasa ratan domestik harus mengambil keuntungan dari tenaga kerja murah yang besar dari Cina untuk mendominasi pasar dan juga digunakan untuk memperluas pasar. Ini adalah merupakan salah satu strategi untuk melakukan kegiatan pemasaran. Konsep produk. Selanjutnya kita membahas tentang konsep produk. Ya. Nah, konsep produk di sini menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur yang paling bermutu, ya, berprestasi dan berinovatif. Nah, kalau kita lihat ya dari produk-produk elektronik itu banyak yang sudah berinovasi dan menawarkan fitur-fitur yang canggih, ya, dengan harga yang bersaing. Misalnya produk handphone ya, produk handphone dengan teknologi dan kekompleksan teknologinya melahirkan fitur-fitur yang canggih. Ya, salah satu diantaranya adalah aplikasi yang terdapat dalam handphone tersebut. Ya. Kemudian para manajer bisnis berkonsentrasi pada membuat produk yang superior dan meningkatkan sepanjang waktu. Kemudian para manajer kadang-kadang terperangkap dengan urusan cinta dengan produk-produk mereka. Ini pada dasarnya harus dinetralkan sehingga kita tidak terfokus pada produk-produk kita saja. Kemudian kita harus juga memperhatikan produk-produk lain yang berasal dari perusahaan yang lain untuk segera mengoreksi ya bagaimana sebetulnya kualitas produk yang kita tawarkan ke pasaran, apakah memang sudah standar atau sudah terjaga kualitasnya. Ketika semuanya itu telah dapat dibuktikan, maka sustainable dalam memasarkan produk akan terjadi. Artinya konsumen akan mencari produk yang kita pasarkan. Jadi kita tidak usah pusing-pusing menawarkan produk tertentu. Konsumen akan mencari karena apa? Karena di dalamnya ada mutu, ada kualitas, ya. Kemudian dari sisi harganya juga bersaing atau
price-nya bersaing, sehingga menjadi idola bagi kalangan konsumen atau masyarakat dalam arti yang luas. Nah, berbicara tentang konsep penjualan, salah satu poin yang penting adalah menyatakan bahwa konsumen dan bisnis jika ditinggalkan sendiri biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk-produk organisasi. Nah, ini yang perlu dijaga agar perusahaan jika sudah memperoleh nama produk di mata konsumen, maka dia harus memperhatikan agar dapat berlangsung dengan sendirinya serta berkesinambungan. Kemudian tujuan pemasaran adalah menjual lebih banyak barang kepada banyak orang, atau lebih sering disebut dengan mendapatkan lebih banyak uang supaya menghasilkan lebih banyak laba. Kemudian tujuan mereka adalah menjual yang mereka buat dan bukannya membuat apa yang diinginkan pasar. Nah, kemudian filosofi yang dianut adalah buat dan jual yang berpusat pada produk. Nah, ini biasanya yang terjadi pada konsep pemasaran, ya. Buat dulu, kemudian menjual. Apa yang dibuat adalah produk, dan menjual ke pasaran, baik dalam kapasitas terbatas maupun yang tidak terbatas. Nah, berbicara tentang konsep pemasaran, salah satu di antaranya adalah filosofis tentang buat dan jual. Apa sebetulnya itu? Buat dan jual yang berpusat pada produk dan bergeser kepada filosofi pahami dan tanggapi. Nah, ketika filosofis ini diterapkan dalam konsep pemasaran, ya, buat dan jual, kemudian pahami dan tanggapi, maka akan memperoleh kemaksimalan di dalam pemasaran. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, berbicara tentang konsep pemasaran yang lainnya adalah menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Nah, ini sangat memberikan efek yang positif terhadap aktivitas pemasaran. Kemudian yang lainnya, orientasi pasar total itu menerapkan orientasi pasar reaktif dan pemasaran yang proaktif. Nah, ini yang perlu diterapkan oleh perusahaan atau seseorang individu atau kelompok orang yang ingin melakukan aktivitas pemasaran. Kemudian selanjutnya tentang konsep pemasaran holistik. Apa sebetulnya itu konsep pemasaran holistik? Nah, konsep pemasaran holistik itu didasarkan pada pengembangan, perancangan, dan implementasi. Tentang apa? Tentang program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi mereka. Nah, kemudian mengakui bahwa segala sesuatu yang bisa terjadi pada pemasaran dan bahwa pemasaran perspektif juga luas dan terpadu sering dibutuhkan. Nah, ini adalah merupakan salah satu pengertian dari pemasaran holistik. Ya. Nah, berikutnya tentang pemasaran relasi. Apa sebetulnya arti daripada pemasaran relasi? Nah, tujuan utama pemasaran relasi ini adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian di dalamnya ada pelanggan, pemasok, dan distributor dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang mereka. Nah, ini memang harus diketahui dalam pemasaran relasi. Relasi adalah hubungan, ya, hubungan antara pelanggan, pemasok, dan distributor. Kemudian di samping itu juga pemasaran relasi membangun ikatan ekonomi, ikatan teknik dan sosial yang kuat di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan di sini bisa antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan relasi, perusahaan dengan konsumen atau masyarakat, dan sebaliknya.
Kemudian pemasaran relasi mencakup pengenalan jenis hubungan yang tepat dengan kelompok konstituen yang tepat. Artinya mereka sudah dapat memilih mana sebetulnya hubungan yang tepat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kompeten, ya, dan konstituen, ya. Sehingga nanti dapat stabil dan berkelanjutan tentang pemasaran relasi ini. Kemudian berikutnya, ya, pemasaran tidak hanya harus melakukan customer relationship management atau biasa dikenal dengan istilah CRM, melainkan juga partner relationship management atau PRM. Nah, memang pada prinsipnya, ya, melakukan hubungan atau customer relationship management ini sangat penting dalam aktivitas bisnis dan pemasaran, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah partner relationship management. Ketika kita sudah bisa melihat saingan kita sebagai partner di dalam berbisnis atau melakukan kegiatan pemasaran, maka situasi dan kondisi yang tercipta adalah situasi kondisi yang kondusif, ya, kondusif, dan tidak ada persaingan. Walaupun terjadi persaingan itu sangat kecil, dan persaingan yang terjadi adalah persaingan positif, seperti itu. Nah, berikutnya, hasil pemasaran relasi adalah terbentuknya aset perusahaan yang unik untuk disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan pemasaran itu sendiri terdiri dari perusahaan dan pemercaya atau stakeholder, ya, pendukungnya atau pelanggan, karyawan, pemasok, distributor, pengecer, agen, periklanan, ilmuwan universitas, dan lain-lain yang turut andil di dalamnya dalam melakukan riset pemasaran misalnya, ya, tentang pemasaran relasi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, pemasaran terpadu. Nah, tugas pemasaran terpadu di sini adalah merencanakan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran yang sepenuhnya terpadu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai bagi pelanggan. Ya, program pemasaran terpadu itu sendiri adalah terdiri dari sejumlah keputusan tentang kegiatan pemasaran yang meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, di sini penting untuk bisa mengangkat juga, ya, sisi pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut bisa tetap loyal terhadap produk yang dipasarkan. Ya, salah satu diantaranya adalah, ya, memberikan korting atau diskon pada harga yang dipasarkan. Kemudian juga ada semacam bonus, ya, beli satu dapat satu, atau buy one get one. Nah, itu seperti itu yang biasanya diterapkan dalam pemasaran terpadu. Kemudian salah satu contoh di antara pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, seperangkat alat yang ada dalam pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Nah, ini dimensi dari pengertian pemasaran terpadu. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang pemasaran terpadu itu sendiri. Apa sih sebetulnya yang terdapat dalam pemasaran terpadu? Yang perlu kita perhatikan jelas-jelas, ya, bahwa di dalam pemasaran terpadu itu terdapat bauran pemasaran, ya. Bauran pemasaran biasanya diistilahkan marketing mix, ya. Itu bahasa lain daripada bauran pemasaran. Di dalamnya itu ada produk. Nah, ada promotion, ada price, dan ada place. Apa itu produk? Nah, produk itu adalah produk yang diciptakan oleh perusahaan untuk diperjualbelikan, yang didesain sedemikian rupa, ada ciri nama dan mereknya, kemasan, ukuran, pelayanan, dan garansi, serta imbalan. Ada usable atau kegunaan dari produk tersebut. Ya. Kemudian promotion. Promotion itu adalah promosi penjualan yang dilakukan untuk bisa memasarkan produk.
produknya di sini bermacam-macam. Nah, untuk bisa mempromosikan suatu produk yang dipasarkan, maka ada produk periklanan, tenaga penjualan, kehumasan, dan pemasaran langsung. Berikutnya tentang price atau harga. Nah, setiap produk yang dipasarkan itu ada harga yang dikenakan, ya, rabat atau diskon, potongan harga khusus, kemudian periode pembayaran misalnya kalau sistem kredit. Nah, kemudian flash atau tempat. Saluran pemasaran cukup ya cukup menyita juga ya, karena pemasaran atau kegiatan pemasaran itu memerlukan tempat, ya, tempat dalam arti sarana, ya. Apakah tempat di sini berbentuk tempat dalam arti bangunan, ya, yang ditempatkan atau yang dikhususkan untuk menjual produk-produk barang, ya, atau dalam bentuk produk barang jasa, ya. Nah, kemudian juga dalam arti yang lain, misalnya secara online. Secara online itu ada website tertentu yang bisa diakses oleh para pelanggan atau masyarakat secara luas untuk bisa mendapatkan, ya, jenis produk-produk yang diinginkan. Nah, memang sekarang itu ada lahir belanja online. Di belanja online itu ada memang toko online, ya, yang menjual berbagai macam produk dengan spesifikasi harga serta keterangan website dan alamat, ya, dari perusahaan yang bersangkutan. Ketika terjadi transaksi, maka pihak perusahaan juga akan meminta alamat, nomor telepon yang jelas bagi pelanggan yang memesan suatu produk secara online. Ya. Kemudian selanjutnya, saudara-saudari mahasiswa sekalian, pemasaran terpadu di dalamnya terdapat 4 komponen P dalam pemasaran itu sendiri. Nah, 4P itu menggambarkan pandangan penjualan tentang alat pemasaran yang tersedia, ya, tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Apakah sebetulnya 4P itu? 4P itu adalah produk, price, dan promotion. Nah, apa itu produk? Seperti yang Bapak tadi jelaskan, produk itu adalah produk, kemudian price itu adalah harga, place tempat, dan promotion itu adalah advertising atau periklanan, ya, yang bisa mempromosikan, yang bisa memberikan informasi bahwa ada suatu produk yang diperjualbelikan, ya. Kemudian 4C. Apa itu 4C? Customer solution, customer cost, convenience atau kenyamanan, dan communication, ya. Nah, customer solution itu adalah pembeli yang dapat memberikan solusi tentang produk yang akan dibeli. Kemudian customer cost, ya, pembeli yang akan mengeluarkan kos atau biaya untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Kemudian convenience, kenyamanan, ini juga perlu karena suatu barang atau produk yang dipasarkan itu perlu tempat yang nyaman untuk didatangi, tempat nyaman untuk membeli. Nah, misalnya salah satu contoh berada di toko atau di pasar, ya, dalam suasana yang teduh, nyaman, adem, ya, misalnya karena ada kehadiran kondisional, ya, air conditioner atau AC di dalamnya, dan keindahan estetika, ada penerapan estetika sehingga kita masuk itu sangat nyaman untuk bisa melihat produk-produk yang dipajang oleh perusahaan yang menjual produk barang. Kemudian berbicara tentang pemasaran terpadu. Nah, pemasaran terpadu itu adalah banyak kegiatan pemasaran yang berbeda-beda dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai. Nah, semua kegiatan pemasaran dikoordinasikan untuk memaksimalkan efek bersama mereka. Bisnis harus memadukan sistem mereka untuk
untuk manajemen permintaan, manajemen sumber daya, dan manajemen jaringan kerja. Itu adalah merupakan salah satu pemasaran terpadu. Jadi ada pembagian-pembagian manajemennya yang seperti Bapak sebutkan tadi. Kemudian pemasaran internal, memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran memadai, khususnya manajemen senior. Kemudian dalam pemasaran internal ini, tugas pemasaran internal merekrut, melatih, dan memotivasi, ya, artinya memberikan dorongan kepada karyawan untuk mampu melayani pelanggan dengan baik. Kemudian pemasar yang cerdas mengakui bahwa kegiatan pemasaran dalam perusahaan dapat menjadi sama pentingnya atau bahkan lebih daripada kegiatan perusahaan yang diarahkan ke luar perusahaan. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, Bapak lanjut bahwa berbicara tentang pemasaran, khususnya pemasaran internal, itu pada dasarnya juga ada dua level. Ada level 1, ada level 2. Nah, apa itu pengertian daripada level 1? Nah, berbagai fungsi pemasaran pada level 1 ini, berbagai fungsi pemasaran, tenaga kerja, iklan, layanan, pelanggan, manajemen produk, dan riset pemasaran. Nah, itu harus bekerja secara bersamaan. Ya, bekerja sama lah istilahnya. Kemudian pada level 2, pemasaran harus dirangkul oleh departemen lain. Nah, mereka juga harus memikirkan pelanggan. Ya, artinya tidak 100% perusahaan saja yang dipikirkan, tetapi pelanggan juga perlu dipikirkan bagaimana kebutuhan pelanggan itu terhadap suatu produk atau barang. Bagaimana desain produk barang itu, apakah memang tetap begitu saja atau ada perubahan-perubahan. Nah, misalnya kita lihat di pasaran, ya, pasaran mobil, kendaraan, misalnya Xenia, ada versi lama, ada versi baru. Ya, begitu juga merek Suzuki Escudo, itu ada tipe lama, ada tipe baru. Nah, ini antara tipe lama dengan tipe baru itu lain desainnya, lain modelnya. Ya, lain juga teknologinya. Istilahnya teknologinya agak lebih baik dan meningkat daripada teknologi yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, begitupun juga tentang produk handphone merek Samsung itu antara generasi yang pertama, kedua, ketiga itu ada perbedaan baik dalam segi teknologinya, kemudian fitur-fiturnya, dan juga kapasitasnya, kapasitas yang dimiliki pada sebuah handphone. Handphone di sini yang Bapak maksud adalah handphone Android, ya, yang touchscreen. Kemudian selanjutnya berbicara tentang pemasaran bertanggung jawab sosial. Apa sebetulnya itu? Nah, pemasaran holistik, ya, ini tentang pemasaran bertanggung jawab sosial, ya. Jadi pemasaran holistik menggabungkan pemasaran yang bertanggung jawab sosial dan pemahaman masalah-masalah yang lebih luas, serta konteks etis, lingkungan hidup, hukum sosial dari kegiatan dan program pemasaran. Nah, ini adalah pemasaran bertanggung jawab sosial. Kemudian yang lainnya, tanggung jawab sosial juga di sini menuntut para pemasar untuk secara cermat mempertimbangkan peran yang dapat mereka mainkan dari segi kesejahteraan sosial. Jadi pemasaran jadi tanggung jawab sosial di sini juga harus diemban oleh pemasar atau perusahaan untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat yang menjadi pelanggannya. Nah, misalnya salah satu di antaranya kejadian yang saat ini terjadi, kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga minyak goreng. Ini disebabkan salah satu komponen yang tidak berjalan dengan baik, artinya terjadi scarcity, kelangkaan. Nah, cari tahu bahwa terjadinya kelangkaan itu karena ada sekelompok, ya, pemasar menjual produknya ke pasar global atau pasar internasional yang lebih menjanjikan harga yang mahal. Karena di luar sana harga minyak goreng pada kemasan tertentu itu memang 3 kali lipat harganya dengan harga yang ditetapkan pemerintah di dalam negeri. Nah, sehingga ini memang perlu diantisipasi. Nah, harus memikirkan dulu kesejahteraan sosial dan kemampuan masyarakat yang berada menetap dalam suatu wilayah. Bukan keuntungan semata-mata atau bukan kepentingan
perusahaan semata-mata yang dipikirkan, tetapi juga di lain segi aspek kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan. Nah, konsep pemasaran bertanggung jawab sosial di sini adalah humanistik dan pemasaran ekologis ya. Artinya menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menetapkan kebutuhan ya, selain kebutuhan keinginan, kemudian kepentingan pasar sasaran dan menyerahkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien ketimbang bersaing dengan cara memelihara dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakatnya. Artinya ketika masyarakat ingin membutuhkan kehadiran suatu produk, maka produk tersebut akan sustainable, berada terus di pasaran dan tidak terjadi kelangkaan atau scarcity. Nah, ini yang bagus untuk dipertahankan, ya, sehingga masyarakat dapat mengimbangi, dapat mengikuti segala informasi-informasi terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu produk atau barang. Kemudian lebih lanjut kita bisa menjelaskan sebetulnya konsep pemasaran holistik itu sebagaimana. Itu sih bagaimana ya. Nah, dari tampilan skema yang Bapak jelaskan di sini bahwa tinjauan skematik dari pemasaran holistik itu ada 4. Ada 4 tema besar yang menjadikan pemasaran holistik. Apa saja itu? Pertama adalah pemasaran internal. Kedua adalah pemasaran terpadu. Ketiga adalah pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Dan yang keempat adalah pemasaran relasi. Nah, berbicara tentang pemasaran internal, di dalamnya ada pemasaran itu sendiri, ya. Ada pemasaran itu sendiri, kemudian ada sisi senioritas dan ada unsur lain. Nah, kemudian pada pemasaran terpadu ada komunikasi, ada produk dan jasa, ada saluran. Ya. Ya. Kemudian pada sisi pemasaran yang bertanggung jawab sosial, di sana ada terdapat etika, ada lingkungan, ada hukum, ada masyarakat. Kemudian pada sisi pemasaran relasi, di sana ada pelanggan, ada saluran, dan ada mitra. Nah, ini semuanya yang merupakan 4 tema besar dari konsep pemasaran holistik, ya, harus dipertahankan untuk bisa tetap eksis pada dunia pemasaran. Ya. Nah, saudara-saudari mahasiswa sekalian, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan pada mata kuliah pemasaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan materi perkuliahan kita ya akan semakin lama semakin dalam kajiannya. Dan ini adalah merupakan salah satu materi yang penting untuk bisa mengukur bagaimana seharusnya substansi daripada manajemen pemasaran itu sendiri. Baik, Bapak Hairi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wassalam.